Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, dan kita ucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudara kita itu ya. Jadi meskipun bulan ini blong, jangan khawatir, tetap aja tayang. Ngopi dulu. Kemarin dicek sama Graito gak memenuhi target katanya. Bismillahirrahmanirrahim. AdSense-nya, iklannya gak memenuhi target. Oke. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya ya jangan dipotong, setelah diunduh dipotong-potong nggak karuan lalu di re-upload atau diunggah ulang, jangan. Berikutnya kepada seluruh saudara terkasihku, kok ae aja ya. Seperti Mensesnek zaman Pak Harto, ae aja ngomong kok ae. Selanjutnya terima kasih untuk seluruh saudaraku yang telah mendoakan aku dalam kebaikan ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu dan kita ya saling mendoakan dalam kebaikan sama saudara muslim. Insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini aku akan membayar hutangku yang telah sekian lama tertahan, yaitu untuk saudaraku jenenge lali aku, Norman Fadila apa sapa tuh? Iya, Norman Fadila yang ada di Balikpapan ya, tentang Deuterokanonika. Ya, Deuterokanonika. Kenapa kitabnya orang Katolik dan Protestan yang katanya sama-sama mengikuti Kristus kok jadi beda? Nah, ya. Oke, malam ini aku akan membayar ya. Nggak tahu apakah ini akan selesai di satu seri, apakah harus berseri-seri ya. Karena memang aku sekarang berusaha semaksimal mungkin tidak melebihi dari 30 menit ya. Bahkan diupayakan 15 menitan. Oke. Aku jelaskan ya sejarah ya. Karena ini nanti berhubungan dengan sejarah ya. Sejarah itu tidak dapat diperlakukan sebagai rentetan kejadian tanpa pelaku. Ya. Ia tak dapat mengabaikan ya peran tokoh yang ada di dalamnya. Sejarah apa? Sejarah apa saja, termasuk sejarah agama. Kalau Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kalau nanti Nasrani Kanjeng Nabi Isa. Kalau nanti Yahudi Kanjeng Nabi Musa. Itu tokoh-tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari rentetan sejarah. Karena kita hidup dalam batasan ruang dan waktu. Maka dalam batasan ruang dan waktu itulah sejarah tampil. Begitu juga nanti apabila dalam agama-agama itu akhirnya terjadi katakanlah apa ya, pengembangan pasti ada tokohnya ya. Aku ngomong pengembangan supaya lebih aman aja. Nanti kalau aku bilang penyimpangan ada yang marah-marah ya. Aku ulangi, sejarah tidak dapat diperlakukan sebagai rentetan kejadian tanpa pelaku, karena setiap
orang ada sejarahnya, setiap sejarah ada orangnya. Ia tidak dapat mengabaikan peran tokoh-tokoh dari para pelakunya itu. Ya, ini kamu pahami dulu. Berikutnya aku katakan, berbicara tentang Deuterokanonika, kita tidak bisa mengabaikan sosok si anak nakal, ya. Jangan baper ya kalau aku bilang anak nakal ya. Anak nakal dari opo iki? Ini Jerman, jadi aku nggak bisa nulisnya. Ini tuh, Eja tuh. Ya, yang ini judulnya ini. Apa? Martin Luther. Pakai H nggak? Iya. I. Oh, di Luthernya, Martinnya nggak pakai H. Martin biasa. Yang pakai H di Luther. Ini? Bahasa dia. Astagfirullahaladzim. Ini ngabisin waktu ini. Sudah dibatasi waktu, ada aja kendala. Papan tulisnya ajaib ya. Astagfirullahaladzim. Ini Martin Luther pakai H. Luther. Ini? Si anak nakal. Oke? Terus dari A11. ini sulit ini. E ya. I S Ya. terus L L E E B E N. B B B beta E N E N S. S. Wah, di spasi. Mm-mm. Habis N spasi dulu baru S. Ya ngomongnya di depan nule, jangan sudah ditulis S. A11 spasi gitu ngomongnya. S A X X O N N Y. Y. Nah, ini. Terus seri Deutro. Kalau ini apa lagu? Deuterokanonika. Ya, jadi Martin Luther itu si anak nakal dari Eisleben Saxony. Nggak tahu bacanya salah atau benar ya. Jadi begini, anak nakal tuh maksudku begini loh ya. Nanti ada yang baper lagi di protesnya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika gini loh, ketika jadi presiden, maka si ini anak nakal. Anak nakal kalau ini dari Eisleben, ini dari Yogyakarta. Gitu loh. Ya. Jadi AR ini anak nakal dari Yogyakarta bagi ini. Ketika ini dia jadi presiden, terus ini yang menggerakkan reformasi. Jadi artinya anak nakal itu yang menyelisihi atau menentang kebijakan-kebijakan HMS ini. Maka dia disebut AR ini yang dari Yogyakarta ini anak nakal bagi HMS. Gitu ya. Ini kalau nggak tak jelaskan ini takut salah persepsi nanti. Dikirain nanti oh itu menistakan Martin Luther. Bukan, ini gaya bahasa orang cerdas itu begitu. Kalau yang lihat goblok-goblok ya nggak ngerti bahasa sastra. Makanya aku jelaskan supaya tidak terjadi miscommunication. Nanti ada yang nggak terima nih, wah.
Martin Luther itu juga si anak nakal. Bagi siapa? Ini dia. Kita ikuti aja jalan ceritanya, ya. Nanti kita akan mengerucut kepada Deuterokanonika. Kita tidak bisa membahas Deuterokanonika secara holistik, secara menyeluruh, tanpa kita tahu dulu si Martin Luther, anak nakal dari Elsenburg Saxony ini. Itulah yang aku bilang tadi. Setiap orang punya sejarah, setiap sejarah ada orangnya. Kita hidup dalam lintasan ruang dan waktu, disitulah sejarah itu terjadi. Nah, nanti ada sejarahnya ini, ya. Oke. Sekarang kan aku kan sudah bilang bahwa Deuterokanonika itu polemik yang tidak berkesudahan yang terjadi antara Kristen dari Katolik dan Kristen dari Protestan. Aku juga tidak tahu, teman-teman Katolik biasanya tidak begitu welcome kalau disebut Kristen, dan mereka menyebut Protestan itu sebagai Kristen. Aku juga nggak tahu apa yang menjadi duduk permasalahannya lah ya. Padahal kan begini, aku sudah jelaskan kemarin tentang akhiran EN, Kristus menjadi Kristen. Waduh. Nih ya. Kristen. Ini kan artinya pengikut nih. Makanya aku di kajian beberapa waktu lalu kan, Anda itu Kristen atau Paulen, pengikut Kristus atau pengikut Paulus. Karena kalau apa ini? Karena kalau Paulus itu ya dosa main tebus-tebusan. Kalau Kristus ya dosa itu diselesaikan dengan pertobatan. Jadi beda. Maka saya kan kemarin tajuk kita kan, Anda itu sebetulnya Kristen atau Paulen? Anda mengikuti Kristus apa mengikuti Paulus? Kalau main tebus-tebusan berarti itu mengikuti Paulus, berarti bukan Kristen tapi Paulin. Tapi kalau pertobatan berarti mengikuti Kristus, berarti dia Kristen bukan Paulen gitu loh ya. Nah, dua ini sebetulnya kan sama-sama mengikuti Kristus, maka dia disebut Kristen sebetulnya. Maka ada Kristen menjadi Katolik, ya, ada Protestan. Protestan ini jangan kamu kira lahir di ruang kosong, empty room. Lagunya siapa tuh empty room? Empty room. When we learn to live without love. Ruang hampa di mana tempat kita hidup belajar tanpa cinta. Gak tahu lagunya siapa itu, lupa aku ya, orangnya gendut, kadang-kadang ngeblues dia. Ya, dia tidak lahir di ruang kosong, dia tidak nothing to something. Dia dari something yang menjadi something. Somethingnya itu apa? Nih. Katolik itu artinya apa? Umum. General. Artinya mungkin ini strategi dakwah, mungkin ya, kalau salah tolong dikonfirmasi. Kan orang menjadi bertanya, kenapa kekristenan itu akhirnya berpindah yang awal mula lahirnya di bumi Israel lalu ke benua Eropa yang bernama Italia sekarang ya. Sekarang Italia, Roma itu ya. Maka Katolik ini biasanya ditambahi Katolik Roma. Aku juga nggak tahu apa ada Katolik yang bukan Roma. Ortodok itu Katolik nggak? Nanti perdebatan lagi itu ya. Dan bilang iya ada enggak gitu. Tapi kita abaikan dulu. Jadi ya, Katolik ini adalah sebuah agama yang berpusat pada Kristus, maka dia disebut Kristen, pengikut Kristen yang asalnya ini ya Kanjeng Nabi Isa itu dari Israel. Ya, lalu kenapa jauh-jauh di Israel kok bisa langsung pusatnya itu berpindah ke Romawi? Ya karena Romawi menjajah Israel. Gitu loh. Romawi menjajah Israel. Kapan waktu itu ada pendeta atau apa gitu ya. Ketika aku bilang bahwa Israel
dijajah Yunani itu dia nggak terima. Tapi nggak tak jawab, tak biarin aja. Karena dia tanyanya nggak bagus. Coba dia tanya yang bagus ya. Nanti aku jelaskan. Cuman dia banyak sih teman-teman Gus jawab untuk apa? Aku mau menjawab itu kalau yang tanya manusia. Kalau yang tanya anjing itu apa? Walaupun dia dianggap tokoh dalam komunitas agamanya, aku nggak mau jawab. Kenapa? Kalau dia memang seorang tokoh, apalagi punya gelar, nggak sepantasnya ya membuat video tanggapan atas videoku dengan narasi yang tidak akademis ya. Makanya nggak aku jawab, nggak usah, biarin aja. Nanti kalau tak jawab tambah kesenangan dia gitu loh. Ya, coba dia tanya, kapan Gus Israel itu dijajah Yunani gitu. Aku jelaskan. Ya, cuman karena dia bilang apa? Membongkar kebodohan gitu kalau nggak salah. Kebodohan Insinyur Subandit atau apa gitu. Padahal aku sama dia itu berteman lama. Lama sebelum ada sebelum waduh sudah 15 menit. Coba. Sebelum ada WA, zaman handphone masih tulalit, dia banyak tanya sama aku tentang, karena dia kan sekarang sudah jadi bos lah ya, sekarang udah gemuk, udah gendut, udah. Dulu waktu mahasiswa ya masih seperti itu. Ya memang gendut juga dulu, memang badannya gendut, tapi sekarang lebih elegan ya, mungkin sudah masuk zona nyaman ya. Ya enggak apa-apa, namanya juga usaha, itu kan pencapaian. Cuman yang aku nggak habis pikir, orang kan sudah kenal, kenapa konfirmasi baik-baik aja kan? Aku jelaskan. Ya, kapan itu Yunani menjajah Israel itu? Ya. Makanya sebetulnya aku tidak welcome, dari dulu tidak welcome. Oh, hilangnya Tetragrammaton YHWH ini karena orang Israel tidak berani atau dilarang menyebut nama itu kok melanggar logika nalarku. Aku lebih bisa menerima, kan jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan, kan itu di Ten Commandment atau Dasatita itu ya. Aku lebih bisa menerima alasan, artinya dalam sumpah palsu itu kita tidak boleh membawa nama YHWH itu untuk membuat orang percaya bahwa kita benar-benar padahal sumpah kita palsu. Aku lebih menerima itu. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Ada kekuasaan ya yang menekan jangan pakai ini. Gitu loh. Ada kekuasaan. Pada waktu itu Israel itu under attack. Secara kekuatan mereka nggak bisa melawan. Makanya agama itu juga perlu politik, perlu kekuatan, yang ujungnya kekuasaan. Tanpa kekuasaan agama nggak bisa tegak. Mbok sampai dulu begitu. Kan aku sudah berkali-kali jelaskan sama kalian. Itu videonya kamu tonton. 3 tak terpisahkan. Kan ada ketik 3 tak terpisahkan. Tapi kalian goblok semua, disuruh nonton nggak ditonton. Apa kamu pikir terus kamu tonton terus aku kesenangan dapat AdSense? Ya senang juga dapat AdSense, tapi otakmu tuh biar gak goblok. Kalau dikasih komando tonton video ini, tonton. Itu penting sekali tuh 3 tak terpisahkan. Al-Quran, Al-Insan, Al-Ahwan. Itu apa maksudnya dalam Islam? Supaya otakmu itu ngerti, gak goblok. Disuruh belajar. Ya. Jadi Kristen itu ya, Katolik juga iya, Protestan juga iya seharusnya. Cuman aku nggak tahu kenapa teman-teman itu lebih welcome disebut Katolik. Baru nanti kalau nyebut Protestan Kristen, padahal sama-sama Kristen. Kemudian Protestan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ya, dia lahir dari Katolik. Dulu nggak ada Protestan ini, yang ada Katolik. Kenapa Katolik? Ya, karena dia, kalau aku membacanya, disebut Katolik untuk kepentingan dakwah, artinya umum, general, siapa saja boleh masuk, boleh masuk.
Karena apa? Orang-orang Romawi sudah sekian lamanya dari nenek moyang itu beragama pagan. Gitu loh. Makanya ciri khas Katolik itu dia sangat mengapresiasi budaya. Beda dengan Protestan. Sampai sekarang begitu. Ya. Lihat di Jogja, ya, di Solo itu. Ya. Mereka sangat bersahabat dengan budaya. Makanya kita itu akhirnya juga kalah. Tapi ya enggak apa-apa orang itu usaha, saudara kita Katolik kok. Romo, ya, Romo. Itu bahasa Jawa artinya bapak. Nih loh. Dia general. Namun akhirnya kita karena kalah dalam bergaining positioningnya ketika mengambil budaya dalam dakwah, akhirnya kita kalah. Sehingga setiap Romo siapa itu? Romo Koco. Romo siapa itu? Romo Graito. Nah, otaknya itu mesti 100% ke Katolik. Itu sudah nggak usah dibantai nih, daripada tak gaplok raimu, jangan bantah ini. Ya, jangan bantah. Faktanya begitu. Padahal Romo itu bahasa Jawa artinya ya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya Romo itu ya bapak. Dia bisa dipakai oleh siapapun. Dia tidak ada kaitannya dengan agama. Awalnya begitu, tapi karena begitu pandainya saudara kita dari Katolik ini, bagaimana mereka mengasimilasi antara agama dan budaya, ya, antara teologis, ya, dan kultur, maka kita sekarang kalau dengar kata Romo, biasanya digandeng ya, Romo pastor gitu. Kalau Romo pastor sih ya mending, berarti kan sudah jelas Katolik. Tapi padahal biasanya nggak begitu. Romo gitu aja, Romo Koco. Nah, orang langsung lihat, oh itu tokoh agamanya orang Katolik atau kiainya orang Katolik gitu. Itu kemenangan mereka. Ya enggak apa-apa, orang kita nggak mau ambil. Orang diambil teman-teman Katolik, saudara kita Katolik. Ya, oke. Aku lanjutkan. Ini supaya kamu benar-benar tahu, ya. Sorry, masih batuk-batuk ya. Oke, ya. Oh ya, belum aku kasih tahu dari segi linguistik ya. Aku biasanya Protestan itu pro, ya, pro dan testanum. Apa ini? Ini pro itu ya pro. Testanum itu nanti perjanjian, ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Pro itu apa sih? Suka apa mana itu? Pro itu memihak, memilih, suka. Ya, gitu, kira-kira gitulah ya. Tapi kamu tahulah apa pro itu. Aku pro mana misalkan? Pro komunis. Oh, aku enggak, aku pro demokrasi. Oh enggak, aku pro apa lagi? Monarki. Nah, itu apa gitu pro? Ya berpihak gue ya. Berpihak. Ini kok entek kabeh sih. Enggak. Waktunya beli spidol. Berpihak ya, berpihak kepada testanum, perjanjian. Baik itu perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi Protestan. Protes. Tapi lama-lama protes itu menjadi, kita pahami berbeda ya. Oh, dia suka protes. Protes. Sama preman.
Itu kan freeman, itu berbeda makna sudah. Waktu kita masih dijajah Belanda, preman itu orang-orang terhormat. Kalau sekarang kan preman itu biangkerok, bajingan, sampah masyarakat, maling, pencoleng, gede bengek, itu preman. Dulu enggak. Itulah makanya kita semakin banyak wacana kita tentang bahasa, semakin gampang kita memahami teks-teks dalam kitab suci. Seperti ibu itu ya. Kalau dulu ibu itu siapa? Yang melahirkan kita. Kalau sekarang enggak. Kita panggil wanita bukan apa-apa, kita panggil ibu, artinya penghormatan. Nah, kalau kita membaca teks sudah berusia 10 abad, kita baca dengan pendekatan saat ini, ya modar gue. Nggak ketemu. Kita harus mengikuti kerangka berpikir 10 abad yang lalu. Itu. Ya. Oke. Jadi ini bahasa Latin ya. Bahasa Latin. Inilah yang jadi Protestan. Ya, Protestan. Berasal dari dua diksi pro dan testamen. Pro apa? Berpihak. Testamen perjanjian lama, perjanjian baru. Protestan. Ya. Oke. Ini berpacu dengan waktu. Berapa lama? Kurang 4 menit berarti. Waduh. Ya apa ini? Oke, Protestan berarti memilih untuk kepada, nah itulah kira-kira ya. Nanti terserah kamu. Aku lebih setuju memihak ya, tapi pilihan ada kamu ya. Ada memihak, memilih, dan kepada, ada lagi nanti kecenderungan ya. Terus testanum itu perjanjian. Ini merujuk pada Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kita tahu bila Protestan tidak muncul dari ruang kosong. Catat itu, aku ulangi lagi. Supaya kamu ngerti. Jangan kamu kira ujuk-ujuk ada Protestan. Nah, begitu. Ya. Dia tidak muncul dalam ruang kosong ya. Dia lahir dari tanda kutip pemberontakan dari ajaran Kristen Katolik. Jadi tapi bagaimana ya aku memilih diksinya pemberontakan itu tepat gak? Jadi dia memberontak ya dari mana? Oh, tak hapus. Katolik, Kristen Katolik. Terjadi pemberontakan ya terhadap ajaran Kristen Katolik karena ketidakpuasan dari apa yang diajarkan dalam Katolik itu. Maka dia melakukan pemberontakan. Kamu jangan lupa ya, pemberontakan itu mesti lahir dari ketidakpuasan. Dalam politik begitu, dalam ekonomi juga begitu, dalam agama juga begitu. Kalau kita kupas sejarahnya, Buddha itu lahir dari pemberontakan. Dari rasa tidak puasnya ya Siddhartha Gautama terhadap Hindu. Dia protes bagaimana orang tidak tahu apa-apa begitu lahir sudah di kotak-kotak. Ada Brahmana, ada apa namanya kastanya? Brahmana, lupa, aku juga lupa. Ada Brahmana, Sudra paling bawah, paling tengah apa? Kasatria. Brahmana, Kasatria, terus Sudra. Ada 4 ingatku. Ya, Brahmana, Kasatria itu pelajaran aku masih SD dulu berapa tahun lupa aku ya. Itu diprotes oleh Siddhartha putra sang raja. Bagaimana mungkin nggak tahu apa-apa, oek-oek tiba-tiba sudah seenak jidatnya aja dikelompokkan. Ini terhormat ya Brahmana, ini setengah terhormat Kasatria, ini sepertiga terhormat opo lali aku. Terus seperempat terhormat apa? Sudra. Itu diprotes. Ya. Nah, itu sebetulnya satu substansi kalau kita kembangkan bagaimana ketika logika juga memprotes adanya dosa waris. Enggak tahu apa-apa kok tiba-tiba diwarisi dosa. Mbok ya pahalanya itu diwariskan apa enggak itu didiskusikan. Kalau dosa bisa diwariskan, pahala juga harus diwariskan. Itu namanya linier dia. Ya, enggak terus
membengkok ketika waris tentang dosa diberikan, tapi waris pahala nggak ada. Nggak linear itu namanya. Ya. Kan bagaimana mungkin seseorang yang katakanlah lahir nggak tahu apa-apa sudah punya dosa. Kalau zaman kini mungkin belum lahir belum apa sudah punya utang. Ya, padahal dia nggak tahu ceritanya tentang utang. Lahir sudah dibebani utang. Nah, begitu juga Siddhartha Gautama, kemudian dia menyendiri ya di bawah pohon Budi terus mendapat ilham. Nah, kita tahu lah begitu ceritanya, akhirnya keluar ya. Dia lahir dengan identitasnya sendiri, itulah yang namanya Buddha. Ya. Karena apa? Tidak terima atau tidak puas dengan Hindu. Sama dengan ini. Ya, si anak nakal ini Martin Luther ini tidak puas dengan kebijakan di mau kita hapus Katolik. Siapa yang mengeluarkan kebijakan? Insya Allah akan kita bahas nanti di seri yang kedua. Ya, ini sudah 30 menit. Ini seri yang pertama. Ya, ini dulu aku sampaikan ya. Semoga ini membuka wacana kerangka berpikir kalian semua sehingga kecerdasan itu bisa kalian miliki. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu di dalam hati, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, yang memilih jalan lain. Ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.